rupiah. Pemerintah itu cetak uang buat nutupin defisit, dan pertama kali ya rupiah itu didirikan ini masih 3,8 rupiah per 1 US dollar. Dulu ya semua orang itu masih percaya sama government system. Jadi rupiah itu dulu semua orang percaya, tapi pemerintah dulu itu diam-diam tanda kutip cetak duit. Pemerintah itu dulu cetak duit ya sampai terjadi itu hyperinflation ya, karena nggak di track ya, dulu itu udah nggak ada backingannya ya, rupiah itu nggak di back sama apa-apa. Berbeda dengan US dollars, dulu US dollars itu di back sama gold, tapi rupiah itu nggak di back, belum di back sama apa-apa dulu. Presiden Soekarno ya dulu itu melakukan yang namanya itu redominasi atas rupiah. Jadi nolnya itu dicoret tiganya. Jadi uang yang awalnya 10.000 itu dicoret 3 jadi 10. Kalau 100.000 itu dicoret 3 belakangnya jadi 100. Kenapa? Tujuannya biar nolnya itu nggak kebanyakan. Dan ini mempengaruhi psikologis dari masyarakatnya. Karena ketika nolnya itu kebanyakan, lu kalau cek dolar Zimbabwe gitu, itu nolnya udah kebanyakan. Negara itu jadi semakin lemah. Makanya US dollar, 1 dolarnya itu satu itu kuat banget. Kalau lu lihat 1 dolar US dollar tuh sekarang kemarin tuh bahkan itu 17.300. Dan ini yang nggak ada dalam sejarah ya. Dulu pada saat Presiden Soekarno memimpin ya di tahun 1960-an, itu setiap tahun inflasinya itu 100-an% guys. Pada saat itu Presiden Soekarno itu lagi pengen diriin beberapa gedung-gedung kayak misalnya Monas ya, GBK, semuanya pengen dia diriin gitu. Makanya dia dorong gila-gilaan, dia tanda kutip cetak duit dulu. Dan itu inflasi ratusan% dulu. Ya bahkan ratusan 200, 300 dan sebagainya dulu. Tahun 1961, 1962, 1963 ini terjadi selama 5 tahun. Jadi rupiah itu udah pernah mengalami yang dialami sama beberapa negara-negara sekarang di masa kepemimpinan yang salah.